Halo teman-teman, kembali lagi di Ormas, obrolan Kesmas, yang mana pada episode kali ini bakal lebih seru lagi, lebih menarik lagi daripada episode sebelumnya. Ada yang udah pada tahu nggak nih, kita di episode kali ini bakal ngebahas apa sih? Sebelum itu, aku mau perkenalkan diri dulu. Aku Aisyah Alfaiza, bisa dipanggil Ais, selaku host, dan aku tentunya nggak sendiri. Aku ditemani sama kakak yang cantik di sebelah aku. Kak Arini, halo Kak Arini. Halo Ais, apa kabar? Baik Kak. Kabar kakaknya sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Hari ini kayaknya seru ya, kita bakalan ngobrol banyak sama dua narasumber di sebelah Ais ya. Iya betul. Oke. Sebelumnya kakak tahu nggak nih kita bakal ngebahas apa? Belum, sebenarnya tahu, cuman supaya yang nonton tahu juga, jadi di-spill aja sama Ais lah lagi. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang mengoptimalkan penggunaan internet di era digital. Mengoptimalkan ya. Iya, Oke. untuk anak Indonesia yang bijak dalam bersosial media. Dari judulnya aja nih kita kayak tahu nggak bakal ngebahas kemana nih? Lebih ke arah ranah sosial medianya kali ya. Iya betul. Oke. Tentunya kita gak bakal ngebahas berdua aja. Kita mengundang dua narasumber dari Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kami sambut Kak Tajmila dan Kak Naila. Halo Kak. Halo. Halo. Tazmila dan Naila. Betul. Oke, yang Apa kabar Tazmila. Oke, salam kenal. Oke. Sebelumnya nama aku Tajmila, biasa dipanggil Ami aja ya biar Ami. singkat. Iya, Oke. Ami aja. Nggak, Tazmila juga bagus sih, nggak apa-apa juga kalau mau dipanggil Tazmila. Terserah aja. Ya, Oke, yang oke, penting oke. nggak dipanggil sayang gitu. Nggak apa-apa Nah. kalau aku emang gak sayang kalau cowok yang di belakang layar ya nggak boleh. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, aku di sini perwakilan dari Forum Anak Daerah Oke. Provinsi Kalimantan Selatan dan posisi aku adalah fasilitator. Oke, lanjut dari Naila. Oke, salam kenal. Sebelumnya nama aku Naila Arido, akrab dipanggil Naila. Aku juga perwakilan dari Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang aku menjabat sebagai sekretariat. Sekretariat. Betul. Oke. Salam kenal ya Salam Kak. kenal Kenal. Ami dan Naila ya. Dan Naila. Udah lama nggak gabung di FAD? Kalau aku dulu sih, aku gabungnya dari tahun 2017. Udah lama banget, waktu masih usia anak. Jadi sekarang sebenarnya bukan usia anak lagi ya. Jadi di Forum Anak itu ada namanya pengurus, terus ada fasilitator dan juga sekretariat. Nah, dulu aku gabung di Forum Anak Kabupaten Banjar nih sebagai Oke. pengurus. Terus sempat di Forum Anak Nasional juga. Dan terakhir karena sudah bukan usia anak, jadinya di amanahi gitu sebagai fasilitator yang bantu adik-adik pengurus buat menjalankan program kerja dan lain sebagainya, dan sekarang di Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan gitu. Oke, Keren oke, banget ya. keren banget ya, dari jabatannya aja udah sangat mewakili Forum Anak gitu. Gimana Ais? Setuju. Keren banget udah dari Oke, 2017 oke. ya. Betul. Sampai sekarang masih bergabung ke Forum Anak. Tadi udah di-spill sama Ais kalau kita bakalan ngebahas tentang pengoptimalan sosial media untuk anak, singkatnya begitu ya? Iya, Singkatnya gitu. Nah, menurut Ami sama Naila nih, kan kita tahu sosial media ini bener-bener apa ya, mengencourage banget lah gitu sama anak-anak. Bahkan banyak banget anak-anak sekarang tuh yang umuran TK, SD Betul. itu udah bener-bener pegang handphone-nya lah, gadgetnya dulu gitu. Kalau sosial medianya mungkin mereka belum ngelola banget, tapi dari si device-nya aja mereka udah pegang gitu. Menurut kalian nih, gimana sih anak-anak Indonesia yang sekarang udah cara mereka mengelola, atau gimana yang kalian pantau tentang anak-anak Indonesia sekarang dengan sosial medianya? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya Kak. boleh. Pertama kita samain dulu nih persepsi. Sebenarnya anak itu dari usia berapa sih? Jadi kalau anak sendiri nih dari definisi Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau misalnya nih pemirsa di sini atau pendengar di sini ada yang masih berusia 18 tahun, 17 tahun, itu juga masih berusia anak. Oke. Dan kita tahu bahwa anak-anak ini harus dilindungi, termasuk ketika mereka itu bersosial media gitu. Karena kita tahu kan banyak banget bahaya atau resiko. Misalnya di sosial media itu kita ada isu-isu terkait privasi. Terus misalnya isu-isu terkait konten-konten negatif yang nggak bisa dikontrol gitu kan. Misalnya kayak pornografi, kemudian ada cyberbullying dan lain sebagainya. Makanya perlu banget nih buat
bijak dalam bersosial media bagi anak-anak Indonesia supaya kita tidak kena gitu dampak-dampak negatif dari sosial media itu. Oke, tadi kita udah bahas sosial media nih ya, gimana perannya sosial media gitu ke si anak-anak ini, dan juga sebagaimana sih umur-umur yang pas, bukan umur-umur yang pasti, lebih kepada pengelolaan sosial media itu di umur anak-anak tuh gimana gitu kan, tapi masih belum secara meluas sih. Nah, Betul. lanjut Ais, kira-kira untuk mengoptimalkan sosial media ini ada part apa lagi sih yang perlu kita bahas? Bicara tentang mengoptimalkan, tentunya kita gak lepas dari pengawasan orang tua ya kayak menurut Kak Nailah nih, bagaimana nih peran orang tua untuk membimbing anaknya itu biar gak over tuh main internet, main sosial media, main gadgetnya gitu. Oke. Nah, sebelumnya kan ini masih suasana-suasana Hari Anak Nasional juga iya, kan. betul. Tanggal Nah, 23 Juli. Oke. Nah, yang mana Hari Anak Nasional ini ada 6 subtema, salah satunya tuh ada digital parenting. Nah, mungkin menurut aku sendiri digital parenting itu penting banget karena kenapa? Karena dari orang tua itu sendiri harus tahu gitu ke ngasih tahu anaknya batasan-batasan yang mungkin boleh dan tidak boleh, apa yang dilakukan untuk bermedia sosial mungkin atau penggunaan handphone kayak gitu. Jadi supaya tidak over Menggunakan gadget. menggunakan Oke. gadget untuk anak-anak kayak gitu. Oke, Ada aku mau tambahan? nambahin juga. Boleh. Jadi kalau misalnya di beberapa aplikasi, misalnya YouTube gitu ya, itu kan sudah ada pilihan juga, misalnya YouTube for Kids gitu. Jadi Oke. orang tua nih sebelum ngasih gadget ke anaknya, mereka itu bisa men-setting dulu nih buat sosial medianya biar jadi lebih aman. Jadi sudah ada filter terlebih dahulu dari si sosmed tersebut. Nggak langsung yang si anak langsung dikasih handphone, langsung disuruh main aja gitu, Dibebaskan enggak. gitu ya. Terus juga sebaiknya gitu ya, orang tua juga bijak nih, jangan sampai ngasih gadget itu ke anak yang misalnya masih 5 tahun udah dilepas aja gitu, atau misalnya masih SD dilepas aja, tapi ada usia-usia tertentu yang mulai dibebaskan gitu, misalnya mulai SMP, SMA gitu ya. Jadi si anak ini juga akan jadi lebih bijak karena sesuai dengan perkembangan umur mereka gitu. Jadi orang tua yang harus mengukur dan juga harus melihat gitu ya gimana perkembangan anaknya, kira-kira udah tepat belum nih kalau Lebih aware ya. Iya, lebih aware gitu. Jangan main kasih aja gitu. Oke, walaupun kadang masih banyak ya Ais dan juga Ami serta Nela orang tua yang mungkin ya udah, maksudnya ada juga yang males, ada yang memang gak ngerti. Kan kita tahu sekarang bahkan kayaknya lebih pintar anak-anak kan daripada orang tuanya. Beberapa Iya, gitu. iya, Maksudnya iya, untuk benar-benar. penggunaan gadget tanpa menghakimi orang tua ya. Cuman maksudnya akhirnya tetap juga ternyata yang perlu belajar tuh bukan hanya anak tapi juga orang tuanya tua, gitu ya. Makanya adanya digital parenting tadi gitu kan. Nah, itu kan bisa dibilang kata Ais tadi itu peran orang tua gitu. Peran orang tua ini mencakup dampak ada yang positif, ada yang negatif. Tapi setahu kalian gimana sih dampak sosial media negatif positifnya gitu loh buat anak-anak? Oke, yang pertama mungkin pastinya dari dampak positif ini kan nambah relasi gitu. Jadi sama memudahkan kita juga termasuk buat ngakses informasi, terus komunikasi mungkin. Nah, untuk negatifnya ini kan mengkhawatirkan gitu, terpapar yang kayak udah kami jelaskan kayak cyberbullying, terus pornografi dan kayak gitu sih. Jadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan Betul. gitu ya. Iya, kembali lagi menurut aku pribadi sebenarnya sosmed itu adalah alat. Artinya alat ini kan sifatnya netral ya. Kita nggak menyalahkan alat tersebut, tapi yang salah di sini yang menentukan apakah jadi positif atau jadi negatif adalah penggunanya. Gimana cara menggunakannya gitu. Jadi misalnya tadi kayak kata Kak Nailah gitu ya, misalnya orangnya ini bijak ya itu buat nambah relasi, bahkan bangun personal branding Betul, gitu ya. Kan setuju, sekarang setuju, lagi setuju. kita lagi marak-maraknya personal branding. Betul. Terus kalau misalnya negatif, kalau kita nggak bijak ya bisa terjerumus dengan cyberbullying tadi. Nah, apalagi kan di sosial media itu biasanya anonim gitu ya, identitas kita bisa terlindungi, apalagi misal di Twitter atau di TikTok kan nggak pakai nama asli segala Bahkan macam. sekarang sosial media itu kan masih memalsukan diri. Bahkan ada sekarang penyedia aplikasi yang benar-benar dia menyediakan orang untuk beranonim. Itu lebih bahaya lagi gitu ya. Iya. Betul. Ada buzzer juga segala macam. Jadi kayak menurut aku pribadi tergantung pengguna Oke. kita melihatnya gitu. Makanya harus bijak. Oke. Cyberbullying juga menjadi hal yang masih sampai sekarang masih jadi perhatian juga gitu ya. Betul. Ya, betul nggak Is? Iya, betul banget. Gimana lanjut Yes? Marak banget ya cyberbullying di
akhir-akhir ini di Betul, internet. di zaman sekarang. Gimana tuh Kak solusi atau adakah saran bagaimana cara mengurangi tindakan cyberbullying itu agar Oke. tidak terjadi di anak-anak? Oke, pertama menurut aku yang paling bisa kita kontrol adalah perilaku diri kita sendiri kan ya. Iya, Jadi betul. pertama kalau misalnya nih teman-teman bersosial media tolong dijaga ketikannya. Kalau dulu katanya mulutmu harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu gitu ya. Jadi hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam misalnya nge-repost segala macam itu tuh jangan sampai kiranya menyakiti hati orang lain. Betul Walaupun banget. mungkin kita nggak bermaksud gitu ya, tapi bisa jadi orang itu akan tersinggung. Jadi pikir 2 kali gitu sebelum memposting sesuatu, sebelum mengomentari sesuatu. Dan kalau bisa kita jadikan sosmed ini sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi semua gitu. Terus kalau misalnya itu kan dari sudut pandang kita, sedangkan kalau orang lain nih kan kita nggak bisa kontrol. Nah sekarang itu ada namanya UU ITE juga, undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik. Jadi hati-hati juga nih kalau teman-teman menemukan misalnya komentar negatif ataupun hal-hal yang kurang senonoh, itu sebenarnya bisa dilaporkan gitu karena itu melanggar hukum teman-teman. Jadi ya kita harus lebih hati-hati dan kita berdoa dengan adanya payung hukum ini sebenarnya bisa jadi lebih aman gitu untuk iklim bersosial media. Walaupun sebenarnya dilaporin juga kayaknya nggak kelapor banyak banget Iya, ya. banyak Iya. banget sih. Makanya tadi lebih ke ngontrol diri Iya, aja betul. gitu. Kitanya yang punya akun juga lebih lebih aware sama akunnya, yang ngomen Betul. juga Betul. lebih. Tapi kadang sekarang semua orang nggak ada takutnya juga sih, susah juga ya. Cuma maksudnya lebih Iya. ya terserah ya, semuanya timbal baliknya ke masing-masing netizen aja, Iya. pengguna sosial media dan juga orang-orang yang ngomennya juga gitu ya. Dan juga ini juga sedikit banyak berpengaruh pada edukasi pada si yang komentar-komentar juga gitu. Maksudnya kayak gimana mereka educate orang ataupun mereka yang tereducate gitu tentang si sosial media ini sendiri. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang gimana positif negatifnya. Tapi gimana sih sebenarnya menurut Ami dan juga Naila nih mengoptimalkan sosial media ini jadi bahan atau untuk tujuan edukatif dan juga untuk pengembangan diri gitu. Tadi ada Ami sempat singgung tentang personal branding. Itu kan termasuk bagian dari pengembangan diri gitu. Apakah itu juga masuk nilai edukatif selain personal branding, apa aja yang Ami tahu mungkin tentang si Iya. tujuan edukatif ini sosial media? Oke, menurut aku sih Kak, satu hal yang paling aku dapatkan manfaatnya dari sosial media adalah kesempatan. Kesempatan ini ya aku salah satunya jadi narasumber di hari ini gitu ya. Mungkin sedikit banyaknya teman-teman dari BEM FKM Uniska itu udah ngeliat Instagram aku adalah anggota forum anak gitu. Coba aku nggak posting kegiatan aku, mungkin orang nggak bakal tahu bahwa aku adalah anggota dari forum anak gitu. Jadi dengan adanya personal branding tadi membuka banyak banget kesempatan atau opportunity gitu buat kita berkembang, buat kita bahkan kalau kata Kanaila gitu ya, Kanaila dapat endorsement juga dari Wow. Beberapa dari kali. sosial media. Jadi kayak Kita ngobrol sama artis-artis berarti sama seleb-seleb IG gitu nggak sih? Iya, bahkan ini sih banyak orang tuh juga bilang bahwa Instagram misalnya atau TikTok itu adalah CV digital kita. Wow, Iya. tapi setuju. Karena kan sekarang orang misalnya CV kan di kertas gitu atau di digital, PDF kan nggak semua bisa ngakses. Betul. Sedangkan sosial media itu aksesibel bagi semua orang. malah Jadi lebih detail nggak sih? betul, dan ada fotonya lagi buktinya. Jadi ya gitu, banyak orang bakal jadi lebih aware dengan personal branding mereka masing-masing kayak gitu sih. Terus juga sosial media itu bikin kita jadi tidak terbatas gitu. Kita bisa kenal sama orang-orang yang di luar negeri gitu misalnya, betul. atau orang-orang yang di luar pulau, orang-orang yang sebenarnya nggak masuk circle di Kalimantan gitu, tapi kita bisa kenal dan kita bisa reach out mereka dengan adanya sosial media. Jadi kayak mendekatkan yang jauh seperti Penghubung itu. juga gitu Penghubung, ya untuk segala betul. relasi Betul. yang kita punya. Sebenarnya nggak satu sosial media aja tapi banyak sosial media Oh gitu iya, ya. dan satu lagi menurutku terkait informasi. Oke. Jadi sekarang ini kalau teman-teman nih mau aktif cari lomba, cari volunteeran gitu ya, organisasi semua itu juga dapat informasinya dari sosial media. Jadi kalau misalnya mau daftar lomba nih udah ada tuh tips and trick segala macem di sosial media gitu. Jadi pinter-pinter kita aja gimana menggunakannya. Oke, jadi lebih kontrol dari sosial medianya juga gitu ya. Nah, masalahnya sosial media tuh nggak
cuman satu. Gimana ya? Jadi kan kita Nggak tahu cuma kalau misalnya Instagram aja ya? betul, makanya gimana sih untuk pengelolaan yang sosial media, apalagi ada banyak sosial media lain gitu. Platform apa aja sih selain yang sering kita gunakan kayak Instagram nih buat membuat branding, personal branding itu, selain Instagram apa aja sih? Kan nggak cuma Instagram Yang doang paling tuh. aman, Iya, yang buat not anak-anak. ban, spesifik buat anak-anak. Betul banget. Untuk anak-anak Mungkin dari Kak sejauh Naila? ini, sejauh ini kayaknya platform sosial media nggak ada yang aman ya kami mungkin. Iya, karena gini, semua sosial media itu punya karakteristik masing-masing. Misalnya, kalau TikTok itu kan lebih ke video ya. Terus misalnya Twitter itu lebih ke teks. Terus misalnya YouTube ya video juga tapi versi lebih panjang. Instagram foto gitu. Dan semuanya punya resiko tersendiri gitu. Dan punya karakteristik pengguna masing-masing. Misalnya kayak di TikTok gitu ya, penggunanya menurut aku pribadi di komennya tuh pada agak template gitu Iya, kadang. Terus di IG orang-orang pada flexing gitu Iya. kan. Oke. Nah, terus YouTube juga sebenarnya banyak edukasi. Nah, menurut aku justru sosial media yang ramah adalah sosial media yang dia menyediakan fitur buat anak-anak, misalnya YouTube for Kids gitu. Nah, itu udah ada tameng tersendiri tuh dari sosial medianya buat ngefilter konten-konten yang ada. Jadi menurutku so far YouTube Kids itu lumayan aman. Tapi Oke. kalau yang lain itu semua punya plus minus dan karakteristik masing-masing gitu. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya tidak ada yang aman. Iya, Iya. tergantung penggunanya. Jadi nggak bisa dibilang aman, tapi gimana mengkontrol sosial medianya aja gitu. Terakhir mungkin sedikit aja, gimana sih membedakan hal yang bahan-bahan atau postingan-postingan yang Konten. bermanfaat dan berbahaya gitu yang ada di sosial media. Singkat aja, mungkin dari Naila. Kalau dari aku sih nggak langsung nerima gitu lah informasi yang didapat, mungkin misalkan kita takutnya kan hoax atau Yes, enggak, iya, betul-betul. sedangkan kita kan nggak bisa tahu nih apa ini benar apa ini hoax gitu. Jadi untuk nerima info-info yang kita dapat gitu kan banyak nih simpang siur atau apa nemuin info, jangan langsung diserap gitu. Jadi kita perlu saring dulu, jadi supaya tidak meneruskan berita hoax juga kitanya kayak gitu. Jangan Oke. mudah percaya. Betul, terlebih jangan dahulu. langsung menerima. Oke, udah. Saring sebelum sharing. Betul. Wow. Iklan Nah. masuk lagi dua kali ya. Tapi itu cukup lah harusnya Iya. untuk teman-teman yang Oke. ngebahas tentang tentang si dampak Pengoptimal. sosial, pengoptimalan Oke. sosial media. Habis ini bakalan ada apa, Is? Ada FTG, followers tanya jawab. Habis ini, jadi stay tune aja terus. Oke, jadi kita masuk ke sesi FTG, followers tanya jawab. Asik, Follower. followers tanya jawab Ya, pertanyaan-pertanyaan dari followers yang mengikuti akun BMFKM Uniska. Apa nama usernya? Di Instagram @bmfkm Uniska. Oh, Jadi oke. kemarin kami ada bikin question box kayak gitu. Jadi buat para viewers yang lihat SG-nya bisa ngasih pertanyaan langsung. Oke, jadi udah terkurasi pertanyaannya ya. Iya, betul. Boleh, Is, ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari user Hainitax. Pertanyaannya nih, mungkin dari terserah aja siapa yang bisa jawab Oke, ya. aman Kita ya. dengerin Saling nambahin aja. Iya, iya, gitu. betul. Kita dengerin dulu Cara pertanyaannya. pertanyaannya ya Kak, Ha-ha. cara edukasi orang tua yang masih suka over ngasih screen time ke anaknya dong. Gimana tuh Kak? Oke, screen time ya. Sebenarnya menarik ini. Nah, kita perlu lihat dulu nih penyebabnya. Biasanya kenapa orang tua itu ngasih screen time banyak banget atau ngasih HP ke anaknya kayak lama banget gitu ya. Biasanya karena pertama, orang tuanya tuh sibuk. Terus yang kedua, misalnya anaknya tuh udah kecanduan atau mereka misalnya tantrum kalau nggak dikasih gitu. Misalnya udah kecanduan YouTube nih, nggak bisa kalau nggak nonton YouTube. Gen Z banget ya, Iya, Gen Z betul. coded banget gitu. Tantrum. Jadi kita perlu tarik dulu nih kalau misalnya sibuk orang tuanya gimana. Nah, menurut aku pribadi di awal si orang tua ini sebelum dia memutuskan untuk punya anak gitu ya, harusnya sih sudah belajar parenting yang baik tuh kayak gimana ya. Edukasi Misalnya dulu ya. nggak boleh ngasih screen time yang banyak, dan sebagai konsekuensi menjadi orang tua kan harus meluangkan waktu buat anaknya gitu. Jadi kalau bisa waktu tumbuh kembang anak itu lebih difokuskan misalnya mengembangkan motorik mereka. Terus misalnya anak ini perlu hiburan nih gitu, bisa diganti sama baca dongengin anaknya Betul, gitu. iya, Atau betul. misalnya main bareng gitu. Nah, jadi sebenarnya ada aktivitas-aktivitas lain yang bikin anak itu jadi nggak
ketergantungan lagi sama fokusnya gadget gitu. kebagi gitu ya. Iya, Candu, jadi candu ya. terus yang kedua juga kecanduan. Nah, kecanduan oleh screen time ini kan bisa diakibatkan karena udah keseringan terpapar gitu ya. Nah, ini emang agak sulit, tapi bisa dialihkan gitu. Fokusnya tadi misalnya main bareng, terus kayak misalnya permainan tradisional atau misalnya baca buku bareng yang jauh lebih edukatif. Quality time ya Kak. Betul, pun kalau misalnya screen time-nya udah lumayan banyak, orang tua itu kalau bisa mengatur algoritma sosial media bagi anaknya. Nah, kita tahu kan bahwa sosial media tuh punya algoritma tertentu. Betul. Misalnya kita suka nonton ini, yang muncul tuh kontennya bakal itu mulu. Iya, betul. Nah, jadi kalau bisa diatur tuh, kayak di reset lah algoritmanya. Jadi si anak itu misalnya dia suka nonton konten gaming misalnya ya, kebetulan adik aku tuh cowok, mereka ya dia suka nonton konten gaming gitu ya, dan yang muncul di beranda YouTube-nya dan Instagram-nya ya itu mulu gitu. Karena itu terus yang di open Nah gitu ya. gitu, Yang jadi ditonton. aku punya satu cara buat kayak memodifikasi gitu ya Gimana algoritma itu dengan cara ngasih lihat dia kayak konten-konten yang terkait lomba-lomba atau tips and trick sebagai pelajar kayak gitu. Oke. Jadi karena dia akan buka konten itu, maka timeline-nya akan tercampur. Jadi screen time-nya itu akan walaupun dia Terdistract gitu ya. ke-distract gitu, walaupun kayak dia masih sering buka HP, tapi setidaknya ada informasi-informasi positif yang bisa diambil di sana gitu. Nggak, kalau nggak bisa di Bermanfaat. stop screeningnya, setidaknya screeningnya yang difilter gitu ya. Di filter betul. atau kita tambahin lah informasi-informasi yang jauh lebih positif gitu. Biar isinya nggak game-game mulu aja ya. Betul. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kita coba bacain dari Edo. Jadi dia nanya, apa hal sederhana yang bisa dilakuin buat mengeducate anak-anak untuk controlling waktu? Beda ya. Kalau tadi kan screeningnya, kalau ini Oke. waktu untuk si sosial medianya. Lebih ke, kalau screening itu kan lebih ke handphonenya, kalau ini kontrol dari kayak ke sosial media itu kan ada yang berinteraksi juga dan lain-lain gitu. Lebih ke kontrol waktu penggunaannya jam berapa dan lain-lain gitu. Kalau tadi kan screeningnya nih, kalau ini lebih ke time sebenarnya waktu yang baik buat anak-anak tuh pembatasannya tuh jam berapa atau maksimalnya jam berapa gitu dan Ada yang lain-lain. bergadang main HP mulu Betul, ada yang nggak iya, ketahuan orang iya, tuanya iya, bilangnya bener, tidur, bener, ternyata dalam bener, kamar bener. masih di bawah bantal pakai handphone dan lain-lain. Gimana? Betul. Nah, kalau menurut aku pribadi, cara buat setidaknya mengurangi waktu gitu ya. Pertama adalah menyadarkan dia bahwa kehidupan itu bukan di sosmed aja. Bahwa kita kan punya kehidupan nyata gitu ya. Iya, Ya betul misalnya sekolah, kemudian kita juga perlu belajar. Terus misalnya lagi gabut gitu ya kan, ada hobi-hobi lain yang bisa dilakukan. Misalnya dia sukanya apa, misalnya main alat musik gitu. Jadi kayak dunia nyata itu juga punya banyak hal yang harus dilakukan, atau bantu orang tua gitu ya, bantu mamah cuci piring Dari kayak hal atau kecil apa ya gitu, kan? dari hal kecil. Betul. Terus juga yang kedua, namanya anak gitu ya, anak itu adalah orang yang sangat mencontoh perilaku orang lain. Jadi kalau misalnya nih kita sebagai kakak gitu ya, kalau aku sendiri sebagai kakak kan, terus kayak orang tua juga itu harus mencontohkan bagaimana penggunaan sosial media yang bijak. Jadi jangan sampai kayak misalnya lagi quality time keluarga tuh malah asik sendiri masing-masing gitu, main HP. Jadi nyontohin dulu gitu yang benernya kayak gimana, biar enggak terlalu main sosmed terus atau main HP terus gitu. Kalau biasanya kita bilang kan HP terus gitu. Jadi sampai lupa waktu. iya, sampai lupa waktu. Jadi Setuju. ngasih contoh, ngasih teladan gitu. Harus dimulai dari memberikan contoh dulu Betul. gitu ya sebelum Betul. ngasih tahu, supaya mereka nggak ngasih diguruin juga ya isinya. Jadi kayak Betul. lebih, tapi sisanya sih sebenarnya tergantung pengawasan gitu ya, dan Betul. juga si anaknya sendiri, apalagi kalau udah lumayan remaja, maksudnya kayak SMP, Iya. SMA, mereka udah ngerti lah gitu sebenarnya waktu yang pas untuk pegang handphonenya tuh kapan gitu ya kan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang tua pun susah kontrol kalau misalkan sekarang apa-apa di sosmed, apa-apa di sosmed ya kan, Iya, pasti betul. Aisyah selalu pegang handphone terus setiap hari gitu ya. Cuma maksudnya gimana caranya kita bikin Bisa manajemen waktunya betul, ya. setuju. Jadi kayak disampaikan, ada lagi nggak tambahan mungkin dari Naila? Oke, dari aku mungkin ada tips kecil kayak Oke. misal gimana Sekecil sih apa kita segini? sekecil gimana ya. Pokoknya untuk membatasi kita sendiri juga nih kan
yang bisa mengontrol diri kita sendiri hanya kita gitu. Jadi ada keinginan dari kitanya dulu, misalkan untuk membatasi penggunaan handphone dan lain-lain, lakukan kegiatan yang positif aja. Contohnya kayak berorganisasi mungkin, betul. atau sosmed ini dijadikan tempat buat memudahkan kita gitu untuk jualan misalkan, kayak jualan-jualan online kan banyak anak muda Iya, sekarang yang jualan, atau mungkin buka endorse kayak gitu juga kan. Nah mungkin dari aku sih ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin menyibukkan diri, dan kalaupun kita berinteraksi dengan orang banyak gitu, kita bakal lupa gitu sama handphone. Dan salah satu dampak negatif dari handphone itu kan menimbulkan sikap individualisme juga. Yes. Jadi kayak misalkan lagi kumpul-kumpul ada yang asik sama HP-nya sendiri, jadi kan gak fokus gitu. Nah mungkin memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini buat berkegiatan-kegiatan yang positif, mungkin menambah relasi dan juga supaya nambah teman gitu. Jadi kita punya banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita ingat gitu buat nanti-nantinya. Oke, jadi lebih ke apa? Kalaupun ternyata kata Edukasi iya kita diri dedikasi. sendiri. Kalaupun kata Naila nggak bisa banget nih, ya udah berarti sosial medianya yang dikelola supaya lebih positif. Kayak Betul. tadi kayak Naila endorsement gitu, jadi cuan, girls. Iya, Tapi betul yang banget. bener ya, Ais Iya, ya. yang positif dan Betul. memanfaatkan diri kita sendiri. Betul. Mungkin closing statement dari salah satu dari kalian. Closing Oke, statement aja. aku kali Ya. ya. Kembali lagi bahwa sosial media ini adalah alat gitu, jadi kita nggak bisa menyalahkan alat tersebut, tapi yang menentukan baik buruknya adalah penggunanya. Bahkan sekarang yang usianya bukan anak pun, bahkan udah berumur pun bisa jadi kemakan hoax, bisa jadi melakukan cyberbullying dan lain sebagainya, itu nggak bisa dikontrol. Tapi pelajaran aja buat kita supaya kita bisa ngontrol diri kita buat bersosial media dengan bijak. Atau misalnya kita masih bisa punya kontrol terhadap adik kita, misalnya kita buat ngarahin dia supaya tidak menyalahgunakan sosial media. Pun kalau teman-teman di sini juga kan calon orang tua ya, Iya, betul. jadi harus belajar parenting gitu dari sekarang gitu, Betul. biar nanti waktu punya anak nggak yang ngasih screen time berlebihan, terus nggak yang bikin anaknya jadi kecanduan. Terus kita bisa dari sekarang tuh merencanakan hal-hal seperti itu dengan cara belajar gimana caranya digital parenting gitu. Pokoknya kalau nggak bisa ke orang banyak, yang penting di orang terdekat kita dulu ya Orang kan. terdekat dulu, keluarga ya. gitu, adik Iya, gitu. betul banget. Semangat Ais belajar kita parenting. Semangat buat kita semua ya. Apalagi tambah walaupun kata Ami tadi tuh udah masih jauh gitu. Malah sebenarnya nanti kedepannya kemungkinan besar lebih tantangan di depan tuh Betul. lebih kenceng Iya. lagi. Jadi harus lebih Dibekali gitu Iya, dibekali dari sekarang. kitanya. betul banget. Oke, thank you banget buat Ami, Iya. Naila yang udah sharing-sharing ya Is ya. Ada tambahan Is mungkin? Mungkin izin buat kesimpulan. Oke. Nah, jadi kesimpulannya pada kegiatan hari ini kita berbijak-bijaklah menggunakan sosial media dan edukasilah diri kita agar kita tuh tidak terpengaruh ke sosial media yang negatif. Betul. Terakhir deh, sharing sebelum sharing ya. Ya, sharing Oke, sebelum sharing. Betul. tagline-nya. Betul. Thank you ya buat Ami, Naila juga. Thank you Siap. banget buat Aisyah yang Iya, mengundang terima kasih aku di juga. podcast ini ya. Boleh kalau mau lagi-lagi ya. Boleh banget. Mungkin boleh Ais closing? Mungkin sekian dari episode kali ini. Jangan lupa pantengin terus YouTube BMFKM Uniska, yang nantinya di episode selanjutnya tentunya akan lebih menarik lagi. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye. Dadah.